Banyak orang memandang dirinya atau orang lain sudah sukses atau sebaliknya. Apapun pengertiannya tentang sukses, silahkan saja, karena bahasa itu kan sifatnya ambivalen, siapapun bisa membuat tafsiran. Manusia, seseorang bisa disebut sukses ketika dia merasa dirinya bahagia, artinya dia mampu dalam manage kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai aspek sehingga tentram batinnya. Jadi sukses buat saya lebih pada segi batiniah, karena yang sifatnya lahiriah akan selalu mengalami dinamika. Apapun yang membahagiakan kamu yang sifatnya material pada hari ini tidak selalu membuat kamu bahagia pada esok hari. Penderitaan orang kaya itu ketika dia merasa tidak diakui sebagai orang kaya. Makanya banyak orang kaya ingin jadi pejabat, membutuhkan kapital simbolik. Tentu saja tidak semua orang kaya motifnya sekedar kapital simbolik. Di antaranya justru mereka memiliki rasa tanggung jawab sosial karena punya konsep-konsep yang baik untuk masyarakatnya dan hanya bisa dieksekusi ketika dirinya memiliki jabatan. Kita berbaik sangka, tidak perlu nyinyir, karena bukan tidak mungkin kita tidak lebih baik dari mereka. Yang tersebut di muka itu hanya segelintir orang saja. Kapital simbolik ini dianggap paling penting karena dia bisa dikonversikan ke kapital ekonomi, bisa dikonversikan juga ke kapital sosial. Ironisnya, mereka sendiri menjatuhkan imajinasi mereka dengan kesalahan sendiri. Ada banyak pola yang bisa menjatuhkan misi kapital simbolik ini ya. Komunikasi tidak sekedar menyampaikan dan mendengarkan, namun harus menangkap harapan di dalamnya. Di sini habitus itu sangat dominan kalau kita bicara etika. Ilusio namanya. Dia gagal membangun jembatan pemahaman. Kesulitan dari para kapital simbolik rata-rata adalah mentransfer tujuan-tujuan yang dia ingin capai dalam pemikiran masyarakatnya. Jadi mengejar kapital simbolik bergelut dengan komunikasi. Setelah menjadi kapital simbolik, bergelutnya dengan komunikasi juga. Ada seorang kepala daerah dikenal kolektor kendaraan mewah. Ini masyarakatnya tahu dia identik dengan kepemilikan mobil mewah dan motor juga. Nilai apa yang dia raih dari kalangan berpikir atas begini? Orang menafsirkan bupati ini rupanya berangkat dari kalangan menengah. Kenapa tafsirnya demikian? Biasanya orang kelas menengah menyukai merek, dia merasa lebih percaya diri ketika meniru gaya hidupnya kalangan borjuis. Ini lagi-lagi kapital simbolik adalah sesuatu yang paling sulit diraih dan lebih sulit dipertahankan daripada dikembangkan. Kita coba samakan dulu persepsi supaya nyambung gambaran persoalannya, yaitu sukses dalam artian capaian apapun target kita supaya sukses, supaya tercapai. Kuncinya pengorbanan. Ingatlah, ketika kita tidak mau berkorban, jangan berharap kamu sukses. Mampukan dan kuatkan diri kita untuk berkorban. Apanya yang dikorbankan? Nah, ini pertanyaan kedua. Dalam konteks apa saja sukses apapun yang menjadi target kita secara umum, saya sarankan bentuk pengorbananmu yang harus dan bisa dilakukan adalah yang pertama, berkorban jiwa melawan ego ya, males, enggan mengeluarkan material, nggak mau capek, nggak mau berpikir, tidak konsisten alias mudah terpecah konsentrasinya oleh keadaan sekeliling. Contoh-contoh ini adalah bagian dari ego manusia yang mesti kita lawan, dan untuk melawannya butuh pengorbanan. Dalam konteks sukses rohaniah pun sama. Kita misalnya merasa belum sukses karena sudah banyak harta, punya jabatan, anak-anak yang baik, tapi masih saja merasa gelisah. Upaya mencari sukses ini tiada lain dengan berkorban. Korbankan waktu, renungi sudahkah tuntunan Rasul dijalankan. Sifat baik pada hewan yang kadang-kadang lebih banyak diberi cacian daripada pujian, yaitu anjing. Anjing itu kalau tidur, kalau malam ya sedikit tidurnya, lebih banyak terjaganya. Nah, belajar dari sini, ini berbeda dengan kita. Padahal malam adalah suasana yang baik untuk mengevaluasi diri. Baik juga
suasana malam ini untuk membuat schedule. Yang kedua, anjing menurut Imam Hasan Al-Basri itu dia punya sifat loyal yang luar biasa ya. Yang ketiga, anjing itu mencari terang, dia kurang suka kegelapan. Manusia kadang lupa dirinya ada dalam kegelapan jiwa, enggan mencari pencerahan. Kita kadang sering terjebak untuk hanya memenang output, tapi tidak memperhatikan dari proses. Kita juga sering terjebak dengan tidak melakukan pengelolaan terhadap proses. Lagi-lagi, sumber daya yang ada pada diri kita bisa dimanfaatkan, yaitu akal, karena sesungguhnya akal haduta terbaik. Hari-hari perilaku kita, jika tidak kebaikan maka keburukan. Nah, lebih baik kita mengkaji, mengevaluasi diri. Ini sebenarnya yang paling sulit dalam hidup, mengevaluasi diri. Kalau ngasih nasihat itu kan justru sebaliknya yang paling mudah dalam hidup. Kita coba evaluasi diri, sebenarnya kita sudah pada tingkatan mana sih ketika kita berbuat baik. Dasarnya atau cerminnya adalah memahami motifnya. Saya ambil contoh sebagai gambaran, ada teman kita nih, dia cerita bahwa ibunya sakit. Dalam keadaan sakit itu dia tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Kemudian kita ngasih dia uang untuk berobat si ibunya tadi. Kalau saya tanya, ngapain kamu ngasih uang? Jangan salah, ini jawabannya akan beragam. Misalnya ya mau gimana lagi, perintahnya kita harus bantu yang memerlukan. Nah, jawaban seperti ini saya klasifikasikan bahwa kita masih pada tahapan kepatutan atau level norma. Nah, berikutnya mungkin jawabannya karena saya mampu ya, karena saya muslim. Level kepedulian atau kepatutan. Yang pertama tadi kepatuhan, berikutnya level balasan atau gantinya ya, karena ingin pahala, karena ingin pujian, ingin balasan lebih besar dari Tuhan, ingin didukung menduduki jabatan. Nah, terakhir adalah level ikhlas. Ini yang paling bagus, dan untuk mencapai level ini butuh proses, butuh latihan. Artinya tidak bisa serta-merta kamu menjadi ikhlas ketika kamu memberi ya. Kalau kamu saat ini berada pada level ikhlas, itu karena kamu sudah terbiasa, kamu sudah terlatih jiwamu untuk melakukan kebaikan dan wujud persembahan bakti kepada Allah saja ya. Semuanya nggak salah, kamu berada pada level manapun, karena itu adalah perjalanan. Itu hanya bahan inspirasi saja untuk kita semakin ikhlas ya. Terpenting jika masih merasa belum pada level ikhlas, maka teruslah asah lakukan kebaikan, maka kita insya Allah berada pada level motif yang paling luhur, yaitu ikhlas. Hidup ini bagaikan perjalanan, bagaikan kita naik bis. Kita dibatasi oleh usia. Jikapun masih betah dalam perjalanan ini, malaikat maut tetap akan membawa kita pada alamat yang abadi. Dalam perjalanan ini, hal-hal yang menyenangkan ternyata akan menjadi tiada arti ketika kita sudah sampai pada tujuan. Banyak di antara kita menjadi gila, lupa ingatan, gak mau turun dari bis, gak mau pulang ke kampung halaman, gak mau mati, takut mati. Mungkin di antara kita justru sebaliknya. Di antara kita banyak yang merindukan kampung halaman, rindu menemui Tuhan, karena mereka memang orang-orang yang suci, orang-orang yang memiliki bekal cukup, orang-orang yang sejak awal menyadari dan mempersiapkan kebutuhan hidup di alam kubur dan alam malangan. Saudaraku, ternyata hidup ini bagaikan naik bis. Kita tidak akan terombang-ambing, kita akan punya keseimbangan jika punya pegangan. Iman kepada Tuhan adalah pegangan kita. Namun demikian, iman tanpa ilmu masihlah bisa menggoyahkan. Kita juga butuh sandaran. Bersandar pada Al-Quran adalah pilihan yang tepat, karena di sanalah sumber segala ilmu tersurat dan tersirat.
sektor apapun terkait sukses tidaknya mencapai tujuan yang diharapkan biasanya dikaitkan dengan takdir. Benar, rezeki di tangan Tuhan, bukan dari tangan yang lain ya. Tapi bukan berarti serta-merta dia membatasi dalam ruang kemiskinan. Pelajari dan kuasai sistem. Nah, rubah profesimu jika perlu. Perbaiki komunikasimu dengan pihak lain yang berwawasan dan berkarakter wirausaha. Itulah jawaban pertama. Hidup adalah memilih. Kamu mau milih tetap saja atau milih berubah? Lantas dimana campur tangan Tuhannya? Dia sudah menentukan rumus, mulai dari jenis karakter manusia yang bisa sukses. Belajar dari situ. Kemudian rumus pola komunikasi bisnismen yang efektif dan hal-hal lain yang terkait cara mencapai kemapanan ekonomi. Pelajari, kuasai, praktekkan. Korbankan jiwamu untuk melawan kemalasan dan rasa gengsi. Korbankan tenagamu untuk lebih tekun. Jadi jangan selalu menyalahkan takdir. Sistem atau rumusan atau ketentuan atau aturan dari Allah itulah sesungguhnya yang disebut kodok ya, ketentuan, aturan. Sekali lagi kodok. Ketika kamu kaya karena kamu memilih pada sistem yang sudah dirumuskan, maka itulah takdir. Jadi takdir adalah hasil akumulasi dari proses yang kamu jalani. Kata lainnya qadar. Katanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Benar, dan itu bukan karena Allah menetapkan dirimu untuk begini atau begitu. Nah, ketetapan yang sudah tertulis adalah prediksi Tuhan. Sekali lagi, apakah kematian adalah campur tangan Allah? Lagi-lagi syariatnya kita sendirilah yang membawa diri pada kematian. Sementara ketetapan Tuhan adalah pada perancangan sistem ya, sistem alam, sistem tubuh manusia. Dalam hal jodoh, kodok atau yang ditetapkan Allah diantaranya adalah orang yang soleh akan dapat yang soleh, gitu kan. Jangan salahkan Tuhan bahwa kamu masih lajang karena diciptakan untuk menjomblo. Jodohmu kamu yang milih, mau kawin atau tidak kamu yang menentukan. Kecuali memang diantara kita ada yang tidak mengikuti sunnah, tidak menikah, itu adalah pilihan dia. Atau diantara kita juga kan kadang memilih jadi single parent punya anak misalnya, itu tidak salah kalau menurut saya. Yang salah itu tadi pengen dapet jodoh, ngebet, tapi mengabaikan hukum alam, kemudian menyalah-nyalahkan Tuhan belum memberi saya jodoh dan seterusnya. Maaf, misalnya punya kekurangan pada organ tubuhnya saja kan bisa menikah, bisa punya pasangan. Kita harus rasional dalam menentukan pilihan, dalam mengantarkan kemauan, karena sifat dan potensi kecenderungan berpilih seorang manusia adalah ditetapkan oleh Allah ya. Ketetapan Tuhan hanya pada aturan atau sistemnya saja. Kita yang memilih mau jalan A, B, C. Dengan berproses menjalankan sistem yang sudah ditetapkan, itulah kita berada pada takdir Tuhan atau ketetapan Tuhan, yang dalam hal ini ada proses yang kita pilih. Hidup adalah memilih. Takdirmu tergantung pilihanmu. Ingin baik takdirmu, pahami sistem alam, pahami sistem rohanimu, pahami sistem interaksi atau rumus-rumus sosial menurut Al-Quran. Ubah karakter burukmu, karena ternyata karakter akan membawa pada takdir. Yang kedua, Allah bisa mengubah apapun atas kekuasaannya, apapun yang dia kehendaki. Dia Maha Pengasih, sayang kepada semua manusia. Namun Allah adalah Maha Adil. Dia tidak serta-merta mengubah semua manusia jahat menjadi baik. Itu karena dia adil. Adil terhadap orang-orang yang membuat pilihan-pilihan bagus dalam hidupnya. Allah menurunkan kita ke dunia dengan memberi modal yang sama. Terpandang kau turunan jelata atau hartawan, modalnya akal, memberi potensi berpikir, semua dalam keadaan suci ya. Di balik itu kita diuji untuk menentukan pilihan dalam hidup. Baik takdirmu jika kau memilih jalan yang benar dan sebaliknya. Maka dalam rangka memilih, dalam rangka menjalani ujian ini, janganlah kau tertipu dengan pandangan panca indera. Bu Inggit lagi sakit.
petromak diisi minyak, sedikit bikin sakit, banyak bikin tak nyenyak. Itu jika kita melakukan kesalahan. Nah, sesungguhnya ketika kita berbuat kesalahan, yang membuntuti bukanlah ujian tapi masalah. Ujian itu apa? Bentuk pengakuan, wahana mencapai kenaikan tingkat. Ujian adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Semakin mampu melewatinya, makin baik nilai kita. Dimanapun, kapanpun, ujian terus akan kita temui. Ada orang yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan karismanya, ada yang diuji dengan kecerdasannya, ada yang diuji dengan cacian, ada yang diuji dengan pujian, ada juga yang diuji hatinya dengan diberi rasa serba kekurangan orang lain, serba mudah, mau ini langsung beli, aku kok gak punya duit mulu ya, harus peras keringat dulu, pengen ini itu. Nah, banyak sekali ujian-ujian. Kembali, ketika tidak lulus menghadapi ujian, ketika tugas dan ketentuan Tuhan untuk mengikuti ujian itu kamu langgar, kamu gak mau menyisihkan uangmu untuk sedekah atau zakat. Ini kan pelanggaran ya saat kamu diuji dengan kemapanan harta. Kamu seenaknya berperilaku karena merasa disegani. Kamu sombong karena merasa cerdas. Kamu curi anggaran belanja negara. Maka siap-siaplah berhadapan dengan apa? Dengan masalah. Di saat kamu melakukan kesalahan, pertama, jangan kau anggap itu ujian ya. Anggap semestinya, anggap itu sebuah masalah karena akibat dari kesalahanmu. Nah, kembali, kamu baik, kamu gak berbuat salah, tapi kamu dianggap salah, kamu konsisten membagi-bagikan rezekimu sesuai aturan, tapi kok kena pencurian, misalnya, kena penipuan, ini namanya sedang diuji. Banyak di TV, begitu kena OTT, minta doa supaya saya dikuatkan dalam menghadapi ujian ini. Saudara-saudaraku, jika ujian, lewati ujian politik itu dengan benar. Banyak sekali kan ujian politik itu. Kompensasinya antara lain kamu akan dikenang sebagai politikus hebat dengan legasi dan kebijakan positif kamu. Di waktu yang bersamaan kau akan selalu dikenang, minimalnya oleh rekan-rekan seprofesimu, sebagai politikus yang telah berhasil melulusi ujian kematangan politik. Jadi berbeda dengan buah kalau di politik itu, semakin matang kamu semakin bernilai. Menurut saya, saudaraku, artinya tidak lepas dari hakikat takdir, nasib dan juga ujian serta masalah bagi diri Anda, bahwa hasil tidaklah selalu sebanding dengan usaha. Artinya ketika memang upaya kita optimal dalam pandangan Tuhan, maka bukan tidak mungkin Tuhan mengujimu, bukan tidak mungkin Tuhan sedang mengganjarmu atas kesalahan-kesalahanmu di masa lalu, atau jangan-jangan kitanya sendiri selalu merasa kurang. Jadi ada yang Tuhan serahkan kepada kita untuk kita pilih, ada pula yang Tuhan serahkan kepada kita untuk menjadi pilihan kita. Nah, kamu lahir jadi orang Indonesia itu adalah ketetapan Allah. Jadi bekerjalah sehebat mungkin dari apa yang menjadi profesimu. Itu adalah sebuah bakti ya. Itu yang akan dinilai oleh Tuhan menjadi nilai di dunia maupun nanti di akhirat khususnya. Jalani dengan berserah dan tidak tertipu dengan apa yang menjadi angan-angan kita saat ini ya.